Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami adalah mahasiswa dari Universitas Terbuka UPBJJ Bandar Lampung Salut Kota Agung. Kami dari kelompok 1 akan melakukan praktikum IPA DSD yang berjudul Cermin Cembung, Lensa Cembung, Sifat Cahaya pada Cermin Datar. Selamat menyaksikan. Tujuan praktikum kali ini adalah untuk dapat menentukan jarak titik api F, lensa cembung, untuk dapat menentukan kekuatan lensa cembung atau P, dan untuk dapat menentukan jarak titik api F, cermin cekung. Adapun alat dan bahan yang harus dipersiapkan adalah permukaan yang datar, lensa cembung, cermin cekung, layar atau kertas putih, dan juga lilin sebagai sumber cahaya. Ini nanti terus dilihat bayangan yang terbentuk di sini sampai bayangan dia sampai ini nembus di sini ya. Kalau sudah nembus, misalkan nih kayak gini kelihatan di sini, diukur jaraknya. Oh, ini namanya jarak benda antara lensa dengan lilin, jarak benda. Terus habis itu lilin dengan sini jarak bayangan. Bayangannya kelihatan di sini apa di sana? Di sini kelihatan. Kalau sudah ketemu, berarti ditulis di sininya. Di sini Berarti lilinnya ketinggian itu ya, Bu? iya, nanti boleh dipotong nggak apa-apa. Oh, misalkan jarak benda dari lensa ke lilinnya, misalkan 10 cm. Terus jarak bayangannya 10 cm tulis. Kalau sudah ketemu, kita rubah lagi. Lebih dekat apa lebih jauh? Terserah, lebih dekat. Yang penting sampai bayangannya terbentuk. Lensa cembung adalah lensa yang bagian tengahnya lebih tebal dibandingkan bagian tepinya. Lensa ini bekerja dengan cara membiaskan cahaya. Ketika cahaya melewati lensa cembung, cahaya akan dibelokkan karena berpindah dari udara ke kaca lensa, lalu keluar kembali ke udara. Akibat pembiasan tersebut, sinar-sinar cahaya yang semula sejajar akan berkumpul pada satu titik yang disebut titik fokus. Oleh karena itu, lensa cembung disebut juga lensa konvergen atau lensa pengumpul cahaya. Lensa cembung memiliki sifat dapat mengumpulkan cahaya, memiliki titik fokus di belakang lensa, serta dapat menghasilkan bayangan nyata maupun maya, tergantung jarak benda terhadap lensa. Jika benda diletakkan dekat dengan lensa, bayangan akan tampak tegak dan diperbesar. Sedangkan jika benda berada lebih jauh, bayangan dapat menjadi nyata dan terbalik. Dalam kehidupan sehari-hari, lensa cembung digunakan pada kaca pembesar, kamera, mikroskop, dan kacamata. Pada praktikum lensa cembung, bayangan sering lebih sulit ditangkap karena pembentukan bayangan sangat bergantung pada posisi benda, lensa, dan layar yang harus tepat. Sedikit saja posisi berubah, bayangan bisa menjadi kabur atau bahkan tidak terlihat. Dari hasil praktikum kami mendapati bahwa data kami kurang sesuai dengan sifat pembentukan bayangan pada lensa cembung. Pada lensa cembung, hubungan jarak benda dan jarak bayangan mengikuti rumus 1/F sama dengan 1/S ditambah 1/S aksen. Setelah dicek menggunakan rumus, maka nilai fokusnya menjadi berbeda-beda, padahal satu lensa seharusnya memiliki jarak fokus tetap. Selain itu, pada lensa cembung, jika benda makin dekat ke lensa, maka jarak bayangan biasanya berubah cukup besar. Tidak selalu jarak bayangan sama dengan jarak benda ditambah 1 cm. Beberapa penyebabnya antara lain jarak benda tidak sesuai fokus lensa, layar belum berada pada titik bayangan, cahaya kurang terang, lensa kecil ataupun kurang bersih, posisi alat tidak sejajar, dan bayangan terbalik dan ukurannya berubah. Selanjutnya, cermin cekung adalah cermin yang permukaan pantulnya melengkung ke dalam. Cermin ini bekerja dengan cara memantulkan cahaya, bukan membiaskan cahaya seperti lensa cembung. Ketika cahaya mengenai permukaan cermin cekung, sinar cahaya akan dipantulkan dan berkumpul pada satu titik fokus yang berada di depan cermin. Karena sifatnya yang dapat mengumpulkan cahaya, cermin cekung disebut juga cermin konvergen. Cermin cekung memiliki sifat dapat memusatkan cahaya, menghasilkan bayangan nyata atau maya, serta dapat memperbesar bayangan benda. Jika benda diletakkan dekat dengan cermin, bayangan akan terlihat tegak dan diperbesar. Sedangkan jika benda berada lebih jauh, bayangan dapat menjadi nyata dan terbalik. Dalam kehidupan sehari-hari, cermin cekung dimanfaatkan pada cermin rias, reflektor lampu mobil, senter, dan teleskop.
Pada cermin cekung, bayangan yang dihasilkan memiliki sifat nyata, yaitu bayangan dapat ditangkap layar. Terbalik, yaitu posisi bayangan terbalik terhadap benda, dan ukuran berbeda-beda. Misalnya jika benda dekat fokus, maka bayangan diperbesar, dan jika benda makin jauh dari cermin, maka bayangannya mengecil. Untuk menentukan jarak bayangan pada cermin cekung, kita harus mengetahui terlebih dahulu jarak fokus cermin atau F. Rumus yang digunakan masih 1/F sama dengan 1/S ditambah 1/S aksen dengan keterangan F adalah fokus cermin cekung, S adalah jarak benda, dan S aksen adalah jarak bayangan. Dari tabel hasil pengamatan pada praktikum kami dan kami sandingkan juga dengan hasil perhitungan dari rumus cermin cekung, maka kami mendapatkan data yang valid. Kami mendapatkan semakin jauh benda dari cermin, maka bayangan mendekati titik fokus. Jika benda berada di titik pusat kelengkungan, maka bayangan terbentuk pada jarak yang sama besar. Pada cermin cekung, bayangan nyata dapat ditangkap layar jika benda berada di luar fokus. Hasil pengamatan pada praktikum lensa cembung dan cermin cekung menunjukkan bahwa cahaya dapat dikumpulkan pada satu titik fokus sehingga terbentuk bayangan. Pada lensa cembung, ketika jarak benda diubah, posisi dan sifat bayangan juga berubah. Bayangan nyata dapat ditangkap layar jika benda berada di luar fokus. Sedangkan jika benda berada di dalam fokus, bayangan menjadi maya dan tidak dapat ditangkap layar. Dari data jarak benda dan jarak bayangan tersebut, dapat dihitung jarak titik api ataupun fokus lensa cembung menggunakan rumus lensa. Setelah fokus diperoleh, kekuatan lensa atau P juga dapat ditentukan karena kekuatan lensa bergantung pada besar kecilnya fokus lensa. P sama dengan 1/F, dengan P adalah kekuatan lensa atau dioptri dan F adalah fokus lensa dalam meter. Selanjutnya, pada cermin cekung, hasil pengamatan menunjukkan bahwa cahaya pantul berkumpul pada titik tertentu sehingga menghasilkan bayangan nyata dan terbalik ketika benda berada di luar fokus. Dengan mengukur jarak benda dan jarak bayangan, jarak titik api cermin cekung dapat dihitung menggunakan rumus cermin. Dengan demikian, hasil pengamatan praktikum telah sesuai dengan tujuan percobaan, yaitu menentukan jarak titik api lensa cembung dan menentukan kekuatan lensa cembung, serta menentukan jarak titik api cermin cekung melalui pengamatan pembentukan bayangan. Demikian hasil praktikum kami, semoga bermanfaat dan sampai jumpa.